Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan begitu baik. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ku Ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita ya. Kita berterima kasih sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Ku ada, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan puji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan puji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan puji-Mu selamanya. Aku kan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Begitu anugerah-Mu begitu besar di dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini oleh kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, anugerah-Mu begitu besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang tetap berharap kepada-Mu, Tuhan. Karena Engkau-lah sandaran dalam hidup kami, Tuhan. Kepada siapa kami harus datang, Tuhan? Hanya kepada-Mu, Tuhan. Karena Engkau-lah Allah kami. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu, Tuhan. Hidup kami ini ada di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik. Engkau baik. Kesediaan Ibu Victoria bawa doa untuk dan haleluya. Terima kasih. Amin.
Puji Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, sehingga setiap kami yang datang dan membawa persoalan hidup, penyakit, pergumulan ini, kami percaya dan kebenaran firman Allah pada sore hari ini akan terus memacu kami. Akan terus berharap dan bergantung sepenuhnya. Amin. Yang mengambil bagian untuk Terima kasih. pada sore hari ini. Baik hambamu yang akan memainkan alat musik. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah membuka perkara selama-lamanya. Kami taruh ibadah kami cari Allah hingga Haleluya. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita nyanyikan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan hari-hari yang kita lewati ya. Puji Tuhan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Bernyanyilah serta bersyukur dan memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Marilah kita, haleluya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh bernyanyilah serta bersyukur dan memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosa dan memberiku kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Puji Tuhan. Jadi kita nyanyikan lagi darah Yesus yang menghapuskan segala dosa-dosa kita ya. Puji Tuhan. Haleluya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih dan dosa-Nya tidak berubah.
Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Haleluya, dia Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh kudus. Haleluya. Kita menang hari ini ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup saya ya. Tuhan begitu manis dalam hidup kita ya. Tuhan itu ada hari-hari di rumah kita, ada. Dia dekat sama kita. Makanya dia seperti sahabat. Tuhan itu perhatikan apapun sekecil apapun yang kita ngomong, apa yang kita bilang. Begini, Tuhan tahu. Sebelum kita ngomong dia udah tahu hati kita ya. Tuhan begitu dekat dalam hidup kita. Tahun 2020 suka duka saya udah lewatin ya. Tuhan begitu manis dalam hidup kami ya. Masalah yang kami hadapi, Tuhan sudah tolong kami ya. Biarpun saya sendiri di rumah, dulu kita berdua, sekarang sendiri. Masuk tahun yang baru ini, Tuhan tahun yang kemarin Tuhan sudah pimpin saya. Tahun yang baru ini juga Tuhan tolong saya ya. Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Tuhan begitu baik ya. Apa yang kami rasakan, apa yang kami sedih, apa yang nangis aja di rumah, apa yang rasakan perasaan itu langsung itu Roh Kudus nggak apa-apa saya bisa langsung bekerja begitu ya. Karena hidup saya ini nggak cerita-cerita ke orang-orang, hanya dekat sama Tuhan. Kita tidak sendirian. Berharap terus pada Tuhan ya. Biarlah apa yang saya rasakan tahun kemarin ya, kesehatan saya begini, dibilang begini, tapi saya tetap kuat. Saya pegang hanya Tuhan Yesus adalah dokter segala dokter. Dia tabib ajaib. Dia benar menolong kita Tuhan. Hanya berseru, Roh Allah itu bekerja dalam hidupnya. Berseru memanggil namanya, dia menghampiri kita. Dia langsung menghampiri kita. Apa yang kita rasakan Tuhan begitu dekat dalam hidup kita ya. Hanya berharap kepada Tuhan, itu saja. Puji Tuhan ya, kita udah lalui 2020, kita masuk 2001. Tetap berharap terus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini ya, yang kami rasakan. Biasanya tuh emang ada sesuatu setan suka ada yang di badan kita yang rasanya dia mau iniin kita ya. Tapi kita lawan karena hati kita itu rindu ya. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Allah. Namun kita bangkit berdiri ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Ketika ku
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kami Kudus. bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang Haleluya. tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan Amin. kami. Kami ada karena berkat pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami mengucap syukur kepadamu. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami memuji Engkau, membesarkan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau disenangkan, kami yakin dan percaya Engkau akan mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhkanlah kami dengan sukacita yang daripadamu ya Tuhan. Terlebih saat ini kami rindu dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kehidupan kami, biarlah kami Tuhan boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu itu dengan penuh sukacita, dengan kekuatannya dari Tuhan kami belajar melakukannya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Berkati Tante Ellen yang sudah membawa dalam puji-pujian, Tuhan tolong kehidupannya, pelayanannya yang sudah dikerjakan di dalam Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita ada dalam ibadah online dan kita bersyukur masih diberikan kesempatan, waktu, bahkan sarana untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, belajar bersama dengan kebenaran firman Tuhan juga, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lebih baik lagi. Mari dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-105, satu ayat yang menjadi pengalaman Raja Daud di dalam kehidupannya sendiri, untuk bisa memfokuskan apa yang harus dilakukan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan gejolak dan masalah. Dalam Mazmur pasal yang ke-105 ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Tadi saya katakan bahwa ini merupakan pengalaman dari Raja Daud sendiri, bahwa ketika di dalam kehidupan seseorang memiliki atau ada pengalaman yang begitu banyak di dalam kehidupannya untuk melakukan sesuatu ataupun tindakan agar menentukan jalan keluar mana yang harus diambil untuk satu masalah atau satu persoalan dalam kehidupannya, Raja Daud memilih untuk mencari Tuhan dan kekuatannya, karena dia tahu bahwa hanya bersandar kepada Tuhanlah, hanya bersandar dan berharap kepada kekuatan Tuhanlah, dia bisa melanjutkan kehidupannya, melanjutkan pelayanannya, melanjutkan pengiringannya juga terhadap Tuhan. Nah, kalau kita melihat arti daripada carilah Tuhan sendiri, atau kata mencari sendiri adalah satu tindakan yang bertujuan untuk menemukan segala sesuatu yang dicarinya, untuk menemukan sesuatu yang memang saat itu sedang dibutuhkan atau diperlukan, makanya dicari. Nah, kalau kita melihat tindakan ini sebelumnya juga tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Di situ adalah merupakan puji-pujian yang dinaikkan oleh Daud, merupakan ucapan syukur karena tabut Allah itu dipindahkan ke Yerusalem. Ya, ada satu sukacita besar, ada satu puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan oleh karena pertolongan dan kemurahannya, karena kebesaran Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Ya, kalau kita melihat sebenarnya untuk apa atau mengapa kita perlu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Untuk apa? Kalau kita melihat di dalam Amos juga pasalnya yang kelima, Amos pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan, Amos pasalnya yang kelima ayat yang ke-6, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan
tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Puji Tuhan, di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi, di dalam Tuhan itu ada kehidupan. Kehidupan yang dimaksud bukan hanya kehidupan ketika kita bisa melakukan segala aktivitas kita, bisa bernafas, bisa melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan kita, lalu itu dinamakan hidup. Tidak, tetapi hidup juga secara kerohanian, ya. Hidup bagaimana pengalaman diri kita bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di dalam ayat ini kalau dikatakan cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup yang sebenarnya, hidup yang bukan hanya berakhir ketika waktu yang diberikan Tuhan kepada kita berakhir, sampai di situ saja hidup. Tetapi tidak, yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah hidup secara rohani, hidup setelah kehidupan yang sekarang ini kita alami. Nah, disitulah Tuhan memberikan janjinya kepada kita bahwa kita akan hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam satu pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam Sefanya juga pasalnya yang kedua, Sefanya pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan, Sefanya pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Puji Tuhan, di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata tiap-tiap orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya semasa hidupnya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan pada hari penghakimannya nanti. Nah, Yesus sebagai pembela kita, kalau kita sudah mohon ampun, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dialah yang akan menolong kehidupan kita, membela kehidupan kita. Ya, itu sebabnya orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang diampuni segala kesalahan dan dosanya, haruslah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di jalan yang ditentukan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Ada aturan-aturan yang harus kita taati, melakukan segala sesuatunya dengan kasih, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Supaya kita pun dalam setiap langkah kehidupan kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan melukai Tuhan dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang kita masih manusia biasa, masih bisa melakukan kesalahan ataupun kekurangan, tapi dalam kehidupan kita harus ada niat, ada keinginan untuk kita hidup jauh lebih baik lagi. Karena apa? Karena itu firman Tuhan katakan, cari Tuhan. Kalau kita mendapatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam perkenanannya, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan pun, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan seluruh kehidupan kita. Lalu, kalau kita kembali lagi di dalam Mazmur, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan cari. Sebenarnya apa yang kita cari? Kalau di dalam ayat yang keempat itu dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Di situ ada dikatakan, ada kalimat yang mengatakan kekuatannya, kuasanya, ya. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan itu bukan hanya untuk istilahnya gagah-gagahan saja. Saya anak Tuhan, siapa yang dapat lawan saya? Tidak seperti itu. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan itu kita perlukan agar kita bertekun dalam
pengiringan kita kepada Tuhan, bertekun melakukan firman Tuhan, bertekun dan setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap sekali Yesus tetap Yesus. Kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Ya, hidup bertekun. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang bebas dari permasalahan ataupun persoalan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak bertekun, pada satu saat kita akan jatuh karena beratnya pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan, yang mengharapkan kuasanya, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan yang dari Tuhan untuk dapat melewati setiap masalah dan persoalan itu dalam kehidupan kita. Kita perlu kuasanya juga supaya kita hidup menjadi saksi, mempermuliakan nama Tuhan. Bukankah kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita adalah juga menjadi saksi. Hidup kita ini menjadi kesaksian, sehingga ada orang-orang lain yang diberkati dengan cara hidup kita, bukan hanya dari pintarnya atau pandainya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak. Tetapi orang-orang yang dikuatkan melalui kesaksian kita secara hidup, pengalaman hidup kita ketika kita mengiring akan Tuhan. Ya, kita menjadi saksi. Puji Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-40, satu ayat yang cukup sangat terkenal sekali Bapak Ibu Saudara ya. Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di dalam ayat yang ke-30 di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ini adalah gambaran kekuatan. Bukan hanya kepada orang muda saja kekuatan itu Tuhan berikan, tetapi dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Artinya kekuatan manusia itu terbatas, kemampuannya terbatas, hikmatnya terbatas, cara berpikirnya pun terbatas. Apa yang kita harapkan dari setiap hal yang terbatas yang dimiliki oleh manusia? Kalau kita tidak lari kepada Tuhan yang tak terbatas itu, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan kekuatan di dalam kehidupannya. Tadi saya katakan orang-orang muda ini gambaran dari sesuatu yang kuat di dalam diri manusia. Mungkin ada orang-orang yang mengandalkan kesehatannya, mungkin ada orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, mungkin ada orang-orang yang mengandalkan jabatannya, tapi semuanya itu ada batasnya. Maka dari itu, kita harus mencari Tuhan, mencari kekuatannya. Firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, bisa menjadi lelah, bisa menjadi tidak berdaya. Tetapi di dalam Tuhan ada kekuatannya. Di dalam Tuhan Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bersyukur, supaya kita tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka kita perlu kekuatan yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kan di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan bahwa ketika kita ini dipenuhkan dengan Roh Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan kita,
kekuatan itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kekuatan itulah yang kita pakai untuk bertekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga kita sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tentunya kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Haleluya. Lalu kembali lagi di dalam Mazmur tadi, firman Tuhan katakan bahwa carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu, firman Tuhan katakan. Carilah wajahnya. Ada kemuliaan di dalamnya, ya. Ada kemuliaan, ada sukacita besar ketika kita bisa menikmati hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Disitulah sukacita besar yang tidak pernah dikerjakan oleh dunia ini bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menikmati wajahnya, menikmati kemuliaannya, apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu mampu mengucap syukur, mampu memuliakan nama Tuhan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-67, Mazmur pasalnya yang ke-67 ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Ya, menyinari kita dengan wajahnya. Ini adalah bukti perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Allah tidak berkenan dalam kehidupan kita, maka Dia tidak akan mengarahkan wajahnya itu kepada kita. Ketika Allah memalingkan wajahnya, maka disitulah kita seperti ditinggalkan. Tidak ada kekuatan lagi, tidak ada sukacita lagi. Makanya firman Tuhan katakan, kiranya Allah menyinari kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Perkenanan yang dari Tuhan. Nah, bentuk perkenanan yang dari Tuhan ini tidak akan kita dapat nikmati dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hidup kudus, tidak berusaha hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, marilah kita berusaha terus menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Kemurahan Tuhan besar dalam kehidupan kita. Kita juga tahu bahwa di dalam Matius ada ayat yang mengatakan bahwa carilah kerajaannya, carilah kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaannya, cari kebenarannya. Artinya, biarlah kita berusaha untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan itu bukan berarti meninggalkan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di atas muka bumi ini, lalu terus kita ada di dalam rumah Tuhan untuk berdoa, untuk menyembah. Tidak hanya seperti itu, saudara. Memang ada orang-orang yang tertentu yang menyerahkan dirinya secara full time untuk dapat melayani Tuhan. Tapi bagi kita yang bekerja, bagi kita yang berusaha, maksudnya adalah mengutamakan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Artinya segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kita, yang menjadi kesukaan kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita itu, kita nomor sekiankan. Artinya segala sesuatu kita harus mulai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, utamakan Tuhan. Ada waktu-waktu yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Datang merendahkan diri, datang mengucap syukur, datang memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan.
ya, agar dapat menemukan kekuatannya, menemukan wajahnya di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, Mazmur pasalnya yang ke-27 di situ dikatakan, mulai dari ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal ini pun aku tetap percaya. Puji Tuhan, kalau kita melihat di dalam 3 ayat tersebut, saudara, terlebih dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, inilah yang saya katakan tadi, bahwa pengalaman Daud untuk dia mengambil satu sikap atau keputusan dalam kehidupannya, apa yang harus diprioritaskan. Nah, Daud memilih untuk mencari Tuhan. Karena apa? Karena dalam kehidupannya dikatakan ayat yang kedua, penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Begitu banyaknya kesulitan yang dihadapi. Tapi yang menjadi kerinduan daripada Daud adalah di dalam ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati bait-Nya. Firman Tuhan katakan, Daud memilih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, ketimbang sibuk dengan kekuatannya sendiri menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan dalam kehidupannya. Karena dia tahu dia terbatas. Walaupun dia seorang raja, tapi dia penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya dia mencari Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Daud memilih diam di rumah Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan kemuliaan, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jangan hanya mengambil keputusan untuk diam di rumah Tuhan dalam hari-hari tertentu. Hari Minggu misalnya ibadah, kita diam di rumah Tuhan. Hari lain kita diam di tempat-tempat lain yang Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Tidak seperti itu. Hari Minggu status kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari lain gak tahu kita anak siapa. Tidak, tapi ambillah keputusan untuk diam di rumah Tuhan. Artinya hidup di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu ayat selanjutnya, ayatnya yang kelima dari Mazmur pasal 27 tadi, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat yang keenam, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kekuatan Tuhan itu membuat setiap orang tegak kepalanya. Artinya dia memiliki sikap yang optimis untuk menghadapi musuhnya. Firman Tuhan katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Ya, artinya dia yakin bahwa Tuhan akan menolong kehidupannya. Dia percaya apapun masalah, Tuhan akan turut campur tangan menyelesaikannya dalam kehidupannya. Maka itu Daud katakan, aku mau menyanyi bagi Tuhan di dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bermazmur bagi Tuhan. Jadi kita harus mempermuliakan nama Tuhan, menyanyi, bermazmur bagi Tuhan.
memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kekuatannya, perkenanannya dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan juga pasal yang keempat ayat yang ke-29, Bapak Ibu Saudara bisa membuka ayat tersebut. Di situ dikatakan bahwa kita mencari Tuhan, memuliakan nama Tuhan itu bukan hanya sekedar, oh saya tahu lagunya, lalu saya menyanyi. Oh saya bisa ada di dalam doa, bisa menyembah Tuhan, saya lakukan itu. Tidak, tapi firman Tuhan katakan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, ya. Dengan segenap hati, lakukan mempermuliakan nama Tuhan, mengiring Tuhan itu dengan segenap hati. Bukan hanya sekedar mengharapkan berkat-berkat saja dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus itu dengan mujizat yang ia kerjakan, 5.000 orang bisa diberi makan, tetapi ketika dia ada di kayu salib, banyak orang yang menyangkal kehidupannya. Banyak yang menyangkal kuasa yang sudah pernah dilakukannya. Karena apa? Karena banyak orang hanya mengejar kesembuhan, mengejar berkat, mengejar sesuatu yang diperlukan secara jasmani dalam kehidupannya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak seperti itu. Maka mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tuhan tahu cara memelihara kehidupan kita tanpa harus kita mengatakan atau memintanya terlebih dahulu sebenarnya. Tuhan tahu harus yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah lakukan saja kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Lakukan firman Tuhan, lakukan tugas tanggung jawab kita. Bagian untuk memberkati hidup kita itu adalah bagian Tuhan. Pasti Dia akan melakukannya bagi setiap orang yang setia, yang senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan. Lalu di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 di situ juga dikatakan, setiap orang yang bersalah, berdosa dalam cara hidup yang lama, kalau dia berbalik mencari Tuhan, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dalam kehidupan kita, akan mengangkat kehidupan kita. Kita baca saja di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Disinilah Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Mari kita rendahkan diri kita, berharap kemurahan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi ambillah satu keputusan dalam hidupmu untuk mencari Tuhan. Yang lain untuk keperluan hidup kita memang kita harus cari, Bapak Ibu Saudara, ya. Sebagai bukti bahwa kita hidup, makanya harus mencari. Tetapi yang terutama adalah kita mencari Tuhan. Ketika dalam hubungan kita kepada Tuhan itu adalah satu hubungan yang manis, hubungan yang baik, maka kita pun akan diberikan kehidupan bukan hanya secara jasmani, tetapi kehidupan secara rohani yang hari lepas hari bertumbuh lebih baik lagi, lebih indah lagi untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa, memohon kemurahan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di sorga, Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, bahkan sarana yang kami pakai untuk kami dapat bersekutu Tuhan walaupun secara online. Tetapi dimanapun kami berada,
walaupun kami terpisah jarak dan waktu, tetapi Tuhan, dalam hadirat-Mu kami dipersatukan untuk kami terus mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami, Tuhan ajar untuk kami dengan setia melakukannya dalam kehidupan kami. Ada hal yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan untuk kami terus mencari perkenanan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mencari kekuatan-Mu, mencari wajah-Mu, supaya kami pun senantiasa diberikan kemampuan, kesanggupan untuk kami menghadapi hari-hari ke depan yang kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi di dalam Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan senantiasa sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kemampuan untuk kami menghadapi kehidupan kami ya Tuhan. Permasalahan persoalan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan bekerja, buka jalan campur tangan ya Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun berada. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati keluarga, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, usaha, dan biarlah Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu pun bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, lebih baik lagi, lebih setia lagi mengiring Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu ya Tuhan, terpujilah akan Engkau. Kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami, biarlah Tuhan tolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.